Baik, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-9 atau pertemuan yang ke-11. Masuk ke siklus TOGAP ADM bagian yang kedua ya. Ini saya bagi jadi 3. Jadi minggu depan itu part yang ketiganya. Saya ambil hanya 3 fase aja supaya nggak terlalu banyak yang kita bahas ya. Ya, siklus TOGAP ADM bagian yang kedua yang kita bahas fase C, D, dan E. Fase C itu Information System Architecture, kemudian yang D itu Teknologi Arsitektur, dan yang E-nya adalah Opportunities and Solution. Ya. Nah, ini kemarin relasi antar fase di TOGAP ADM ini sudah ditampilkan sebelumnya ya. Jadi masing-masing fase itu ada keterkaitan. Di bagian akhir dari masing-masing fase itu berkaitan dengan fase berikutnya. Misalnya di fase preliminary itu dokumennya akan nyangkut di fase A, seperti itu. Dokumen A itu nanti akan digunakan pada fase B, C, dan D. Nah, dari 3 fase ini nanti dokumennya akan dipakai untuk masuk ke fase E dan F, seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari dokumen yang dikeluarkan pada setiap fasenya. Nah, kita masuk ke fase C ya. Fase C ini arsitektur sistem informasi. Nah, ini sebagai jembatan antara view bisnis dengan translasi fisikalnya. Jadi jembatan antara view bisnis dan translasi fisikal, maksudnya antara kenyataannya, sistem secara nyata, dengan yang dibuat di dalam desain atau arsitektur. Proses bisnisnya itu digambarkan, yang nyata itu digambarkan ke dalam desain proses bisnis. Itu maksudnya ya. Jadi translasi dari fisikalnya. Secara nyata prosesnya seperti apa, kemudian itu ditranslasikan. Translasi itu translate, dirubah bentuknya menjadi atau diterjemahkan dalam bentuk notasi atau gambar atau diagram. Seperti itu. Nah, di fase ini juga sudah mendefinisikan software ya. Ada arsitektur datanya dan arsitektur aplikasi. Jadi kalau bicaranya arsitektur data, harusnya kita sudah paham. Data itu terdiri dari database, nanti ada tabel yang saling berelasi, kemudian setiap tabel itu ada field. Setiap tabel itu juga nanti ada isi datanya. Kemudian kalau arsitektur aplikasi, ini aplikasinya atau sistemnya seperti apa. Kita belum bicara teknologinya, karena teknologinya itu di fase D nanti. Ya. Maunya seperti apa aplikasinya, proses bisnis di aplikasi itu bagaimana. Nah, ini masuk di dalam fase C ini. Ya. Jadi di sini katanya ya, tanpa mengintegrasikan realitas teknologi. Jadi teknologinya belum dimasukkan di sini. Ini baru sistem informasinya. Untuk pembahasan tentang teknologinya nanti di fase D, seperti itu. Ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan membangun arsitektur sistemnya, apalagi kalau bentuknya skala besar ya, transformasi perubahannya itu dalam skala besar. Yang paling penting itu adalah memahami dan mengatasi masalah manajemen data. Ya. Ini semuanya, hari ini di sistem manapun semuanya masalahnya adalah di data.
Maka perlu memahami bagaimana memanajemen data dan bagaimana mengatasi masalah pada data. Sekarang lagi viral tuh yang video di-share rame-rame. Jangan pencet tombol apa itu? Tombol blok. Saya dari awal lihat aneh. Karena tombol blok itu dari dulu sudah ada di WA. Ya, tiba-tiba katanya itu bisa menguras rekening dan sebagainya, itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Itu data di kita secara pribadi ya. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa menjamin bahwa data kita itu aman, termasuk yang di HP kita masing-masing. Walaupun dikasih password, dikasih pola, dikasih PIN, dikasih sidik jari, tidak ada yang bisa menjamin bahwa data kita itu tidak bisa dibuka orang. Tidak ada jaminan ya. Contohnya aja adalah aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol apalagi yang tidak berizin, pinjaman online ya. Itu dia minta permission ke HP untuk membaca memori baik internal maupun eksternal dibaca. Kalau diizinkan, kita lagi nggak buka kayak gini, dia bisa narik foto, narik kontak, bisa. Ya, maka jangan heran, tapi mudah-mudahan jangan dipraktekkan ya. Jangan aja pinjam online. Karena sudah banyak buktinya yang tidak bisa membayar itu nanti kotak daruratnya itu yang diteleponin sama yang punya pinjol. Dengan kata-kata kasar bahkan. Ya, siapa yang menjamin data kita aman dari aplikasi-aplikasi yang berizin sekalipun, seperti aplikasi Google misalnya, nggak ada jaminan ya. Nah, menggunakan pendekatan terstruktur dan komprehensif yang lengkap terhadap pengelolaan data, supaya penggunaan data itu menjadi efektif, tepat sasaran, tepat guna, kemudian efisien. Kalau efisien itu cepat dan tidak perlu menggunakan resource yang tinggi. Nah, kemudian tim arsitekturnya itu perlu mempertimbangkan sumber daya arsitektur yang tersedia di repositori. Repositori ini semacam wadah tempat penyimpanan, perbendaharaan. Di sana resource itu semuanya ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangannya, sumber daya data yang lain sekalipun itu ada di situ. Nah, tim arsitektur ini perlu mempertimbangkan ketika membuat arsitektur aplikasi itu apa saja yang relevan dengan yang sedang dibuat. Itu semuanya harus ada di dalam repositori arsitektur. Saya sendiri pun belum bisa membayangkan ini seperti apa repositori. Yang bisa saya bayangkan itu adalah bank data aja, yang memungkinkan. Jadi misalnya ketika akan membangun sistem, perlu sumber daya uang buat bayarin orang. Kemudian perlu datanya itu sendiri. Nah, nyari datanya itu kepada siapa, kemana? Harusnya ada tempat yang secara khusus disediakan untuk memberikan informasi terkait itu. Nah, kemudian fase ini juga menunjukkan bagaimana sistem teknologi informasinya memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Ini di sini kelihatan pada saat membangun arsitektur information sistemnya, itu kelihatan bahwa proses-proses itu mengarah kepada pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Nah, tujuan dari fase C ini adalah mengembangkan arsitektur data dengan menerapkan arsitektur bisnis, ya, bisnis arsitektur di fase B kemarin, dan
arsitektur passion yang ada di fase A. Jadi sudah kolaborasi dua ini diterapkan ke dalam fase C. Ya. Caranya gimana untuk menerapkan itu? Yaitu dengan cara menjawab dokumen kerja arsitektur sebelumnya. Karena setiap fase ini akan melahirkan dokumen-dokumen yang isinya nanti macam-macam. Ada yang berupa diagram, ada yang berupa narasi saja. Narasi itu kalimat deskripsi saja, seperti itu. Harus bisa menjawab atau melaksanakan apa yang tertulis dalam dokumen kerja, dan harus bisa memenuhi keinginan atau kepentingan dari stakeholder. Stakeholder mulai dari pimpinannya sampai kepada pelaksana yang paling bawah. Nah, itu tujuannya. Kalau input saya nggak perlu sebutkan karena itu sudah semuanya sama setiap fase itu, ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya atau stepnya dari fase C ini, yaitu tingkat detail yang dibahas ini bergantung cakupan dan tujuan. Ya, kalau cakupannya luas ya pembahasannya lebih detail lagi. Kalau sederhana saja cakupannya tidak terlalu banyak narasi dan deskripsi, ya. Bahkan gambarnya sekalipun itu tidak terlalu banyak untuk diagramnya. Nah, karena tahap C ini, fase C ini adalah pengembangan dari fase B, ya. Tentu ada hal baru di dalamnya yang ditampilkan, ya. Nah, itu harus bisa mendefinisikan secara rinci. Blok barunya ini yang digunakan hasil dari pengembangan di fase B itu harus bisa didefinisikan secara rinci, secara jelas, dan prosesnya itu sampai ke tahap yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Jadi kalau sudah pernah belajar DFD itu ada diagram konteks bagian luar, kemudian diagram level 0. Level 0 itu masih umum, ya. Level 0 itu ada berapa proses dalamnya nanti pecah lagi, level 1 untuk proses 1 kayak gitu. Nah, kalau dia masih bisa dipecah lagi prosesnya harus pecah lagi sampai tidak bisa dipecah lagi prosesnya. Nah, itu yang dimaksud dengan secara rinci. Dan ini dilaksanakan selama fase C ini. Nah, kemudian kalau bagian bloknya itu yang menyusun data sudah pernah ada dokumennya tertulis di dalam fase sebelumnya, itu boleh tidak dilanjutkan di sini. Tapi kalau ternyata tidak, ya, maka mau tidak mau perlu didefinisikan pada fase C ini. Jadi belum disebutkan misalnya di fase B tentang hal ini, maka di bagian fase C itu harus ada dimasukkan. Karena pada saat masuk ke fase berikutnya nanti, kalau tidak ada itu, proses pembangunan arsitektur ini tidak akan bisa berjalan. Ya. Kemudian pelaksanaannya dan waktunya disesuaikan dengan situasi. Tidak bisa semuanya langsung dikerjakan. Yang namanya jadwal pelaksanaan itu mirip seperti ketika orang melakukan penelitian. Ada tahap yang pertama itu waktunya, durasinya di set berapa lama, ya. Ada yang menentukan secara detail sampai ke jamnya, ada juga yang hanya secara umum itu misalnya bulan ke-1, bulan kedua, nah bisa seperti itu, atau minggu ke-1, minggu kedua, bisa seperti itu juga. Ya, tapi prosesnya tetap harus mengikuti keadaan atau situasi dari tata kelola itu sendiri. Misalnya pada saat ingin mengimplementasikan sebuah sistem arsitekturnya, pada saat itu SDM-nya sedang tidak
memungkinkan, maka tidak bisa dilaksanakan. Harus menunggu sampai bisa dipenuhi. Nah, ini agak cepat aja ya. Tahapnya untuk menyelesaikan fase C, yaitu pertama memilih model referensi. Referensi itu maksudnya kita akan menggunakan model yang bagaimana. Apakah cukup dengan hanya menggunakan flowchart? Apakah hanya DFD? Atau hanya UML? Atau bisa kolaborasi antar semuanya? Nah, itu di fase C ini, di tahapannya itu ada memilih model referensinya. Kemudian mengembangkan deskripsi arsitektur data yang sifatnya dasar dan data target ya, kemudian melakukan analisis kesenjangan. Mengatasi dampak di seluruh landscape arsitektur, di seluruh bagian arsitektur. Kalau ada permasalahan yang terjadi, maka pada saat itu harus bisa diselesaikan ya. Kemudian melakukan tinjauan formal kepada stakeholder. Nah, ini ketika sudah jadi rencananya, desainnya, nah itu ditampilkan, diminta review, diminta meninjau kepada siapa? Kepada orang yang berkepentingan. Kalau itu berkaitan dengan kebutuhan eksekutif atau pimpinan, maka kepada pimpinan. Kalau dia berhubungan dengan pelaksana atau petugas, maka stakeholdernya nanti diminta untuk melakukan peninjauan. Apakah sudah sesuai prosesnya atau belum, dan seterusnya ya. Kemudian membuat dokumen definisi arsitektur. Luarannya dari fase ini ya, yang dihasilkan bisa berupa katalog ya, entitas data bisa, atau data komponen. Kemudian ada bisa juga menggunakan model matrik ya, ada yang katalog, ada yang matrik. Kemudian bisa juga menggunakan diagram. Ya, kalau di sini dicontohkan ada konseptual data diagram, ada logical data diagram, kemudian data security, data migration, data life cycle, itu semuanya digambarkan sebagai luaran dari fase C ini. Nah, dokumennya terdiri dari seperti ini. Ada definisi arsitektur, kemudian spesifikasi persyaratannya, prinsip-prinsip arsitekturnya, dan juga hasil konfirmasi atau hasil peninjauan, review dari stakeholder tadi. Ya, masuk di bagian sini ya. Di bagian konfirmasi dokumen arsitektur. Saya agak cepat karena perut saya nggak enak ini. Saya beli apa itu, mie yang gelasan itu, mie gelas atau apa ya, pop mie. Cuman saya nggak lihat tulisannya, sekalinya pedas geledek gitu tuh. Ini bibir saya aja rasanya masih panas ini ya. Ini perut saya juga panas rasanya ini. Ya kayak gitu, kalau beli nggak lihat-lihat dulu ya. Oke, saya lanjut aja. Fase D, teknologi arsitektur. Ya. Nah, perannya adalah memantapkan keterhubungan teknologi dan fisikal. Kalau tadi itu menggambarkan view-nya ya, translasinya. Nah, sekarang memantapkan keterhubungannya, karena
sistem informasinya kalau sudah jadi itu akan bisa jalan kalau sudah diterapkan menggunakan teknologi. Kalau nggak bisa. Ya. Nah, kemudian secara khusus itu menjelaskan mengenai platform dari teknologinya. Kemudian di mana aplikasi dijalankan dan sumber yang disimpan itu bisa digunakan. Ya, platform ini misalnya sudah merancang untuk sistem informasi, kemudian itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, apakah sistem ini bisa diakses secara luas atau hanya lokal saja? Nah, itu masuk ke platform nanti. Ya. Karena akan menyesuaikan dengan biaya pada saat membangun aplikasinya. Teknologinya mempengaruhi ya. Terus kemudian misalnya aplikasi ini harus bisa diakses secara online. Nah, kalau secara online pilihannya bisa berbasis web, misalnya gitu ya. Atau bisa juga berbasis mobile. Nah, lebih rinci lagi kalau menggunakan misalnya perangkat mobile dimanapun misalnya. Nah, di sini masuk dia kategorinya nanti platformnya bisa ke Android atau ke iOS misalnya. Nah, di situ penentuan platformnya ada pada fase D ini. Nah, hasilnya nanti adalah berupa komponen software, termasuk library di dalamnya yang diperlukan. Kemudian infrastrukturnya, karena dia berbasis teknologi, ada jaringannya, misalnya ya, ada perangkat yang lain, dan platform teknis yang lain yang terkait. Kalau misalnya tadi berbasis mobile, misalnya, mobile itu ada dua, ada yang web mobile, ada yang memang mobile perangkatnya ya. Kalau web mobile tampilannya. Nah, hal mendasar yang dibahas di fase D ini adalah yang pertama hardware, software, dan teknologi komunikasi. Kemudian hubungan antar komponen dan lingkungannya. Bagaimana interaksi dari semua komponen yang ada di dalam sistem. Di dalam arsitektur itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi, tujuannya untuk berbagi data, untuk menghasilkan apa yang diinginkan oleh stakeholder, oleh pengguna. Nah, kemudian melibatkan juga hal mendasar, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur desain dan perubahannya. Jadi kalau ada prinsipnya hanya bisa diakses oleh orang tertentu misalnya, tapi dalam keadaan tertentu itu bisa dirubah prinsipnya, maka ini semua saling terkait karena nanti ada hubungannya dengan software. Pada saat kebijakan itu dirubah, perlu mengupdate software ini. Jadi yang semula misalnya user itu jumlah levelnya hanya 3, ternyata karena ada perubahan prinsip harus jadi 2 saja, maka secara otomatis di bagian software ada yang dirubah ya. Atau prinsipnya batal untuk bisa diakses secara online ya, secara lokal saja katanya, bisa jadi platformnya berubah, yang awalnya jadi dari web menjadi desktop, seperti itu. Nah, tujuannya ya dari fase D ini adalah mengembangkan arsitektur teknologi supaya fase A atau arsitektur vision dan bisnis arsitektur termasuk data dan aplikasi bisa ditunjukkan kepada stakeholder, bisa diperlihatkan.
Seperti itu ya. Nah, saya jelaskan bagian yang penting-pentingnya aja ya. Nah, komponen teknologi baru yang diperkenalkan ini didefinisikan secara rinci tadi seperti di tahap C juga sama. Nah, tujuannya untuk memastikan interoperabilitas dan kesesuaian dengan tujuan. Interoperabilitas ini kecocokan ya. Terus dia bisa digunakan lintas unit, lintas departemen, itu maksudnya. Jadi kecocokan itu data ini bisa digunakan oleh siapa saja, kemudian bisa digunakan juga untuk kegiatan yang beragam, yang macam-macam, seperti itu. Ya, syaratnya harus sesuai dengan tujuan ya. Nah, harus juga menentukan apakah waktu dalam proses pelaksanaan dan pengembangannya itu sudah sesuai atau belum, yaitu tergantung ya dari stakeholder, kemudian dari budget, bisa juga dari situasi dan kondisi atau keadaan. Kalau terjadi post major pasti nggak bisa dilaksanakan. Misalnya arsitektur teknologinya ini adalah membangun jaringan misalnya. Pada saat itu sedang musim hujan. Nah, ini tentu tidak tepat waktunya. Karena pemasangan jaringan ya diharapkan harusnya dalam keadaan yang tidak membahayakan. Nah, jadi perlu diperhatikan waktunya ketika akan melaksanakan tahap D ini, teknologi arsitektur ya. Ya, outputnya ini kurang lebih aja sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada standar teknologinya nanti apa, berupa katalog ya. Kemudian bisa juga wujudnya berupa matrik. Matrik itu tabel. Kemudian bisa berupa diagram ya. Ada diagram lokasi dan diagram lingkungan berupa peta misalnya. Kemudian platform decomposition ini memecah lagi. Jadi yang semula asalnya misalnya menggunakan hybrid ya, teknologinya platformnya hybrid, artinya bisa secara diakses melalui desktop, web, dan mobile. Kemudian ada yang diturunkan bagian tertentu khusus hanya mobile saja misalnya seperti itu bisa dilaksanakan ya. Nah, bentuknya bisa juga diagram komunikasi dan diagram jaringan. Maksudnya topologi ya. Dalam sebuah perusahaan ada beberapa ruangan dan sebagainya, maka itu harus digambarkan network diagramnya. Masih ingat tipologi dalam jaringan apa aja? Ada tipologi bus namanya. Ada tipologi ring, lingkaran. Tapi itu sudah jarang dipakai karena menggunakan perangkat yang kalau perangkat itu bocor, data jadi hilang. Ya nggak bisa. Ada namanya tipe data bus, itu menggunakan BNC konektor. Saya nggak tahu ya. Itu sudah pernah disampaikan atau belum di jaringan. Kemudian yang star yang ring itu sama, itu pakai BNC juga. Kalau putus jaringannya, maka data loss semuanya. Nah, kemudian ada tipe topologinya adalah star. Ini sudah menggunakan yang namanya switch atau hub. Kemudian berkembang lagi, ada tipologi namanya tree. Ya, tipologi tree itu bercabang-cabang. Jadi satu ruangan ini ada sebuah switch, ada sekian komputer, kemudian satu kabel tarik ke sebelahnya sana. Di sebelah sana ada switch lagi yang pecah lagi. Nah, itu namanya topologi tree.
Nah, gambaran seperti itu masuk ke dalam fase D ini. Mirip seperti di Zahman kemarin, ya, itu masuk ke bagian where. Ini laporannya, isinya ya, seperti ini. Nantilah saya tunjukkan, ada websitenya yang membahas tentang ini secara khusus. Saya ambil referensi langsung dari situ. Dia punya software khusus juga untuk memasukkan dokumen arsitektur seperti ini. Jadi dia punya kolom-kolom yang harus diisi, yang itu nanti menjadi dokumen arsitektur di setiap tahapan. Ya, saya lupa nama ininya, alamatnya. Visual apa kayak gitu, .com belakangnya. Ya, jadi ada pembahasan tentang TOGAF, di situ ada aplikasi yang nanti saya mau sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya, baru sampaikan, yang namanya saya sebutkan kemarin Archimedes. Ya, jadi di situ ada juga istilah seperti use case. Nah, yang kita tahu kalau use case di UML itu ada aktor, kemudian ada frame-nya sebagai sistem, kemudian di dalamnya ada bentuk elips ya atau oval yang ada isinya. Nanti di situ ada panah-panah tertentu yang di dalamnya itu bisa berisi include atau extend. Nah, ternyata di dalam Archimedes juga ada, tapi bentuknya berbeda. Ya, notasi-notasinya juga berbeda. Nanti saya hanya perkenalkan, kemudian selanjutnya saya minta untuk mengembangkan. Saya ada rencana untuk nanti UASnya itu project, tapi menggunakan TOGAF, tapi tidak semuanya. Tidak 9 ya, 8 plus preliminary itu enggak. Misalnya kita ambil hanya bagian bisnis arsitektur, kemudian information system arsitektur, sama teknologi arsitektur, 3 aja misalnya gitu ya, dari 9 tahap. Nanti ada diagram, ada notasi yang dibuat di situ. Rencana saya UASnya seperti itu, tapi nggak tahu nanti ya bisa apa nggak dilaksanakan. Kalau UASnya itu dikerjakan di luar kan lebih enak ya. Ya, UASnya bisa dikerjakan secara bebas dan bersama-sama, misalnya kayak gitu kan. Ya nanti aja kita mikirnya. Habiskan dulu TOGAF, masih ada satu lagi. Fase yang ke-5, fase E. Opportunities itu apa? Opportunity, kesempatan atau peluang. Kalau solution, solusi itu apa? Solusi itu apa? Penyelesaian masalah. Solusi penyelesaian masalah. Itu lebih tegas tuh, jalan keluar, solusi. Ya. Jalan keluar itu apa? Tanya lagi. Iya, solusi, Pak. Jalan keluar ya. Jalan yang bisa jadi apa ya, alternatif untuk ditempuh, misalnya bisa juga seperti itu ya. Solution. Nah, fase ini menjelaskan proses mengidentifikasi
sarana penyampaian. Sarana penyampaiannya itu apa? Ya tadi berupa program, portofolio, termasuk diagram-diagram itu cara menyampaikan. Ya. Di tahap ini, di tahap E ini juga untuk membangun roadmap yang paling sesuai. Roadmap itu peta jalan. Jadi alurnya nanti dalam proses pengembangan arsitekturnya ini itu sudah ada tahapan-tahapannya yang harus diikuti. Kalau di pemerintahan itu ada yang namanya rencana strategis. Nah, rencana strategis itu ada pembagian tahun-tahunnya, ada baseline-nya. Misalnya untuk 5 tahun ke depan, dari tahun berapa? Dari tahun 2022 misalnya, atau 2023 ya. 5 tahun ke depan itu berarti 2023, 24, 25, 26, 27. Nah, baseline-nya adalah 2023. Sekarang kondisinya seperti apa? Lalu tahun depan itu maunya gimana? Nah, itu kita menyusun roadmap namanya. Kemudian tahun berikutnya lagi itu ada peningkatan. Baik itu tujuan yang ingin dicapai, itu ada penambahan, atau bisa juga dari sisi jumlah. Ya. Nah, itu yang namanya roadmap. Kemudian lagi ada yang namanya jejaring. Antar setiap kegiatan itu saling berkaitan. Ya. Jadi misalnya kegiatan A tidak akan bisa dilaksanakan sebelum kita melaksanakan kegiatan yang B. Seperti itu ya. Nah, aktivitas utamanya yaitu melakukan perencanaan implementasi tahap awal. Nanti pada saat diimplementasikan harus dilakukan perencanaan dulu ya. Kemudian identifikasi proyek implementasi utamanya. Yang paling utama untuk diimplementasikan tuh yang mana dari semua arsitektur. Lalu menentukan pendekatan incremental. Pendekatan ini dipilih. Bisa dipilih salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau salah empat, atau salah semua bisa. Misalnya ya, antara membuat baru, kemudian membeli, atau menggunakan yang sudah ada. Nah, itu masuk di dalam fase ke-5 ini, fase E ya. Ketika membuat aplikasi terutama, kita diajukan pada dua pilihan yang paling umum cara membuat aplikasi ya. Yang pertama secara prosedural atau native, yang kedua menggunakan object oriented programming. Nah, kita disuruh milih mau pakai yang mana. Nah, kalau di arsitektur pilihannya adalah apakah kita akan membuat baru atau membeli saja. Bikin sendiri yang pertama. Yang kedua, langsung beli. Yang ketiga, menggunakan yang sudah ada. Nah, kampus kita itu Smart Campus itu sudah ditawarkan untuk membuat sendiri, tidak mau yayasannya, maunya beli. Ya. Jadilah yang ada sekarang. Seperti itu ya. Nah, bisa juga dengan cara membayar orang. Ya, outsourcing ya. Atau bisa juga menggunakan aplikasi pihak ketiga, model sewa bisa juga. Ya. Atau yang mau yang lebih murah yaitu menggunakan yang berbasis open source. Yang kita bisa download, bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, seperti itu, bisa menggunakan open source ya. Kemudian aktivitas berikutnya adalah menilai prioritas utama dalam implementasi. Yang prioritas untuk diimplementasikan paling awal bagian yang mana ya. Kemudian mengidentifikasi ketergantungan, tergantungnya terhadap apa.
Apakah dia tergantungnya terhadap internet misalnya, harus terkoneksi, atau bisa juga ketergantungan dari sisi perangkat. Ya, misalnya aplikasi ini baru bisa diakses kalau memorinya ukurannya sekian. Nah, misalnya itu aplikasi berbasis untuk membuat aplikasi Android, ya, yaitu Android Studio. Minimal katanya di situ RAM-nya 4 minimal. Disarankannya 8. Nah, yang seperti itu tuh masuk dalam pembahasan ini. Ya, karena di situ ada opportunity dan solution. Peluangnya apa? Kira-kira jalan keluarnya memungkinkan apa? Kalau seandainya perangkatnya tidak mendukung, ya, tidak mungkin kita memaksakan. Ya. Seperti saya tahun lalu, semester ganjil tahun lalu, saya mengajarnya pemrograman mobile. Saya sudah bilang perangkat saya tidak mendukung kecuali disediakan perangkatnya. Ternyata tidak disediakan. Ya udah apa adanya. Ya, jadi laptop saya RAM-nya hanya 3. Ya. Jadi kalau buka aplikasi Android Studio, itu habis diklik 2 kali Android Studio, diam aja dulu 5 menit. Ya, sempatlah sebat dulu. Ya, kalau yang merokok sebatang dulu. Ya, atau tinggal mengopi dulu. Itu baru buka aplikasi Android. Habis itu bikin project. Bikin projectnya itu yang namanya Android Studio itu harus connect internet. Karena dia ngambil Gradle namanya online dia. Ya, saya nggak tahu. Kalian sudah masuk mobile? Dosennya yang dia sampaikan Android Studio? Sudah. Kalau di lab 2B lumayan cepat. Ya, laptopnya beliau cepat. MacBook wajar ya. Nah, kalau saya buka aplikasi tadi 5 menit, bikin project baru ya, create new project itu, kasih nama aplikasi ya kan, terus pilih layoutnya seperti apa, sampai yang terakhir finish. Itu proses lagi tuh. Gradle di bawahnya tuh synchronize terus ya. Nunggu lagi 5 menit. Baru siap untuk ngoding. Habis itu ngoding, ya kan? Selesai ngoding, dites. Nah, tesnya kan ada 2. Bisa menggunakan emulator di komputer atau langsung ke HP. Kalau saya lebih suka ke HP langsung. Karena real itu nyata langsung ya, pakai kabel data. Tapi HP-nya harus dibuka dulu developer option-nya. Kalau di laptop saya, prosesnya ngetes itu tadi, supaya ringan itu kan ke HP langsung. Karena kalau di emulator, memorinya double dipakai. Dipakai untuk Android Studio, dipakai juga untuk emulator, double. Ya, saya sudah pindahkan ke HP langsung. Sama, nunggunya 5 menit juga. Nah, itu kalau berhasil. Kalau gagal, ngulang lagi, 5 menit lagi. Nah, yang seperti itu perlu dipertimbangkan. Ketergantungannya tadi sama aja ketika bikin aplikasi, ya. Bikin sistem library yang dipakai terlalu banyak. Ya, jQuery diambil, habis itu yang lain-lain diambil, dimasukin semuanya. Ujung-ujungnya yang mengakses tuh bosan, ganti aja lah, pindah aja. Kalau bikin aplikasi berbasis web nanti orang bisa lari dari aplikasi kita. Kenapa? Kelamaan. Nah, maka perlu diidentifikasi dependensinya itu, ketergantungannya itu apa, minimalnya apa. Tujuannya dari fase E ini adalah menghasilkan versi lengkap. Ya. Arsitektur berdasarkan hasil dari fase B, C, dan D. Bisnis arsitektur, kemudian information sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Gabung jadi satu. Ya. Nah, kalau ada pendekatan yang baru lagi, selain daripada yang disebutkan yang tadi, yang mau bikin sendiri kah, atau mau bayar orang, dan seterusnya, kalau ada, boleh dimasukkan di situ.
bagian yang penting aja yang saya sampaikan ya, yang saya kira perlu untuk dijelaskan. Nah, hasilnya dari fase E itu draft dokumen definisi, kemudian draft spesifikasi kebutuhan arsitektur, lalu hasil penilaian kemampuan atau kapabilitas dari arsitektur ini nanti seperti apa, itu harus bisa diukur. Kemudian petanya tadi, peta proses pembuatan arsitektur sampai dengan selesai, kemudian rencana implementasi dan migrasi berdasarkan urutan versi. Jadi begini, arsitektur sebuah sistem itu biasanya akan dirilis dengan syarat tertentu. Contoh seperti ini. Ini fase TOGAP belum selesai kita bahas, tapi perlu kita sampaikan. Jadi versi pertama itu adalah putaran pertama. Dari fase preliminary, kemudian masuk ke tahap A sampai dengan H nanti, itu satu. Nah, diimplementasikan, kasih versi, misalnya versi 0.1. Kemudian ada pengembangan lagi, mutar lagi tuh, dari A sampai H lagi. Diimplementasikan lagi, boleh jadi versinya 0.2. Kalau perubahannya besar, bisa jadi langsung 1.0. Nah, kayak gitu. Masuk ke tahap ketiga misalnya, ya, putaran yang ketiga siklusnya. Kalau dia sangat besar perubahannya, bisa jadi langsung 2 titik berapa, kayak gitu. Kalau dia sedikit kecil, biasanya tuh 0, di belakang koma, ya. Jadi misalnya dari 1.0 tuh jadi 1.3 misalnya, atau 1.4 kayak gitu. Tidak langsung ke versi 2. Nah, bentuk outputnya adalah bisa berupa diagram konteks project, diagram konteks, atau benefit diagram, yaitu banyak istilah-istilah di sini yang kita nggak kenal. Saya sendiri nggak kenal, ya. Yang paling sering itu kita mendengar ada yang namanya flowchart, kemudian DFD, ERD, UML. UML aja di dalamnya banyak lagi. Ada use case, ada activity, ada class diagram, ada sequence diagram, ya, dan yang lain-lain banyak sekali. Ini yang dilakukan pada tahap E. Ya. Nah, bagian yang pentingnya ya, ini menentukan kendala bisnis untuk implementasi. Nah, apa kendalanya nanti pada saat akan mengimplementasikan? Itu yang penting ya. Kemudian mengkonsolidasikan. Sudah belajar ini ya, manajemen keuangan. Di sana itu ada istilah konsolidasi keuangan. Yang kedua ada rekonsiliasi keuangan. Ada nggak disampaikan itu? Belum? Ya, saya nggak tahu. Memang perlu disampaikan atau nggak perlu, ya nggak tahu, ya kan? Tapi ada istilah seperti itu, konsolidasi. Apa konsolidasi? Biasanya ada tuh kalau di TV itu ada konsolidasi partai, kata. Maksudnya apa? Maknanya aja, nggak usah terjemahan katanya, makna. Konsolidasi. Dua nih istilahnya ya, ada konsolidasi, ada rekonsiliasi. Apa? Tahu? Udah dicari, dibaca aja kalau ada.
Apa konsolidasi? Usaha menguatkan hubungan antar kelompok. Konsolidasi itu bisa kita terjemahkan yaitu benar ya. Yang paling mudah adalah konsolidasi itu merapatkan barisan gitu. Ya sama aja maknanya ya. Kalau rekonsiliasi apa? Nyaring-nyaring. Sudah dapat contekan kan? Ya, memulihkan. Rekonsiliasi itu ibarat orang berantem, baikan lagi. Tuh. Nah, keuangan sama seperti itu. Ada juga ya, ada terjadi perbedaan catatan dalam keuangan ya, misalnya. Nah, itu direkonsiliasi, dicocokin. Nah, nanti ketemunya di mana? Bisa jadi ada yang memang salah dalam mencatat, ada juga yang memang pure karena kesalahan gitu ya. Nah, melakukan konfirmasi kesiapan implementasi dan juga kesiapan untuk mengatasi kalau ada risiko dalam transformasi bisnis. Transformasi itu perubahan bentuk ya. Lalu merumuskan bagaimana strategi untuk mengimplementasikan sistemnya dan melakukan migrasi data. Karena dalam konteks ERP itu yang kita sebut itu adalah sistem ya. Maka sistem yang awalnya ada, yang sudah ada, kemudian kita bangun arsitektur yang baru dan diimplementasikan. Data yang sudah ada itu harus bisa dipindahkan ke dalam sistem yang baru. Nah, itu namanya migrasi. Ya, itu yang penting untuk saya sampaikan. Yang di situ ya. Ini dokumennya yang ada di dalam. Ada konsolidasi, ada rekonsiliasi ya. Kemudian ada pedoman implementasi. Ada pedoman implementasi, kemudian rumusan strategi untuk implementasi dan migrasinya. Terus melakukan review atau peninjauan formulir dokumen definisi arsitektur dan memastikan tercantumnya pembaruan kalau ada. Jadi pembaruan itu adalah update dari fase sebelumnya. Saya coba tunjukkan dulu ya. Ya.
Ini alamatnya ya. Ya, hilang lagi. Nah, ini visualparadigma ya .com. Ini sekedar pengantarnya dulu ya. Ada Archimedes. Nah, tampilannya seperti ini. Ini motivation view seperti itu ya. Terus ada lagi ini semua adalah diagram-diagram yang digunakan untuk membangun arsitektur. Dan setiap tahapan itu tadi yang kita baru ngomongnya sampai E. Ya, semua itu ada diagram-diagramnya. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan kita menggunakan diagram yang lain selain daripada ini ya. Misalnya menggunakan tadi yang saya sebut DFD, ERD, flowchart dan sebagainya itu tetap bisa. Ya. Hanya kebanyakannya kalau TOGAF menggunakan notasi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya nanti ya. Saya carikan tutorial yang agak ringan aja supaya kita mudah memahaminya ya. Karena setahu saya ini belum pernah disampaikan. Yang menggunakan Archimedes itu kalau di luar di perguruan tinggi lain sudah make. Nah, kita di sini belum pernah. Setahu saya belum ada. Ya, jadi itu sebagai gambaran ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa, nah, nggak usah lama-lama ya. Minggu depan 3 lagi, ya kan? Sudah, gitu aja. Jangan lupa di PDF kan rangkumannya, kemudian dikompres ukurannya supaya jangan terjadi kegagalan kirim ya. Kalau seasli-aslinya tuh ukurannya besar, ada risiko gagal. Ya, saya cukupkan pertemuan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kemudian terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya lupa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.